Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Ubyuk yang keempat. Eh, ini ada serial ulasan BEM. Nah, untuk berbagai topik baik di mahasiswa, di keperkuliahan maupun isu-isu regional maupun nasional. Nah, untuk kali ini kita akan membahas tentang pramuka, yaitu bersama Ketua Umum Pramuka Uniska, Racana Hasanuddin dan Jod Nadin. Nah, mungkin ini kita bisa perkenalan. Nah, mungkin Bu Ketum ini bisa memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Destriana Srila Santosa, biasa dipanggil Yona. Saya dari Fakultas Hukum semester 3. Saya selaku Ketua UKM Pramuka. Nah, untuk pengalaman sebelum jadi ketum ini gimana? Awal mulanya bisa jadi ketum ini? Oke, jadi sebelum saya menjadi Ketua Umum di Pramuka, saya dulu sudah mengikuti Pramuka dari saya SD. SD saya meneruskan ke SMP hingga SMA, lalu penempuan terakhir saya adalah Laksana. Nah, untuk yang kita tahu apa itu kayak pramuka itu kan sangat populer ya di dunia maupun di Indonesia. Nah, bagaimana sih awal pramuka itu ada? Kan kalau kita tahu pramuka itu kan nama di Indonesia ya. Nah, bagaimana sih awal pramuka itu dipopulerkan di dunia? Seperti diketahui banyak orang, Bapak Pandu Dunia adalah Baden Powell. Baden Powell pada awalnya hanya menerbitkan sebuah buku yang berjudul Scouting of Boys, yang mana isinya itu tentang paduan perkemahan. Nah, pada waktu itu, pemuda-pemuda Inggris itu sangat tertarik pada buku Scouting of Boys ini. Akhirnya oleh Baden Powell itu diberikan suatu wadah, di mana kegiatan perkemahan itu dilakukan bersama-sama gitu di organisasi tersebut. 4 tahun kemudian, karena yang didirikan oleh Baden Powell ini hanya untuk laki-laki, keponakan dari Baden Powell ini memberikan inisiatif, namanya Agnes. Dia memberikan inisiatif untuk mendirikan organisasi yang untuk perempuan, namanya Guild Girls, seperti itu. Oke, terus untuk masuknya ke Indonesia itu seperti apa mulanya pramuka itu masuk di Indonesia? Pada tanggal 14 Agustus 1961, itu adalah hari di mana dideklarasikannya organisasi pramuka sebagai organisasi yang diakui. Organisasi pramuka pertama kali diketuai oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Dia menggunakan nama pramuka yang kepanjangannya itu Praja Muda Karna, yang artinya pemuda yang berkarya. Nah, di dalam pramuka itu kan terdapat dasar dharma. Dasar dharma itu adalah paduan di mana kita menggunakan nilai-nilai dasar dharma sebagai bentuk moralitas bangsa kita. Seperti itu. Okay. Untuk tingkatannya di pramuka kan kita tahu berbeda-beda ya, kayak ada tingkat SD, SMP, dan di SMA maupun SMK dan juga di perguruan tinggi. Nah, itu tingkatannya itu seperti apa di pramuka di Indonesia itu? Mungkin teman-teman yang belum tahu. Untuk tingkatan-tingkatan sendiri, secara umum itu harusnya dibedakan sesuai usia. Namun untuk prakteknya di Indonesia itu dibagi sesuai tingkatan sekolah. Ketika SD kita disebut siaga, ketika SMP kita disebut penggalang, ketika SMA kita disebut penegak, lalu ketika sudah di tingkat universitas kita sebagai pandega. Untuk tahun ini program apa yang diusung lah ibaratnya dilaksanakan tahun ini? Program kerja besar kita, proyek besar kita di Uniska, khususnya UKM Pramuka itu mewajibkan fakultas perguruan, fakultas pendidikan, fakultas pendidikan untuk wajib pramuka. Itu kemarin baru dibuka pelatihan itu pada tanggal 7 November 2020. Jadi tujuan dari pelatihan KMD itu adalah ketika nanti mahasiswa pendidikan sudah sarjana dan mereka berkontribusi di dunia pendidikan, mereka itu memiliki bekal. Sertifikat KMD ini berguna untuk menunjang perluasan lapangan kerja mereka. Jadi ketika mereka membawa sertifikat KMD untuk melamar kerja, itu pasti dengan pertimbangan nilai lebih. Itu hanya bonus. Yang lebih pentingnya lagi adalah di peraturan menteri
nomor 63 tahun 2014 itu kan ada ketentuan untuk wajib pramuka di tingkat pendidikan. Nah, ketika guru-guru nanti, maksudnya ketika sarjana, teman-teman nanti sarjana, mereka kan pasti berkontribusi di dunia pendidikan. Jadi sertifikat itu menjadi nilai tambah. Selain itu, tujuan dari wajibnya pramuka adalah untuk mendidik karakter bangsa, mendidik karakter siswa-siswi penerus generasi bangsa, agar mereka itu memiliki sopan santun, memiliki tata krama, kedisiplinan, dan sesuai nilai-nilai dasar dharma seperti itu. Nah, kalau kita pengen, kalau kan pramuka setiap di setiap lembaga itu pasti ada. Nah, pramuka ini di Uniska ini bagaimana sejarahnya untuk bisa memperoleh merancang nama ya, memutuskan untuk memberikan nama Racana Hasanuddin dan Jutnyadin itu seperti apa? Jadi UKM Pramuka di Uniska itu baru dirintis pada tahun 2012-2013, namun untuk masuk struktural di kampus itu mulai tahun 2015. Nah, kenapa kok mengambil nama Hasanuddin dan Jutnyadin sebagai nama Racana? Karena Hasanuddin itu dikenal sebagai pahlawan dengan julukan ayam jantan dari timur. Nah, itu mewakili daerah timur. Sedangkan Jutnyadin adalah pahlawan perempuan yang berasal dari barat. Perjuangannya yang begitu gigih memperjuangkan kemerdekaan, itulah yang kita ambil. Agar apa? Agar ketika disatukan antara Hasanuddin dan Jutnyadin dari timur hingga barat, kita menjadi satu kesatuan. Walaupun sebenarnya terpisah. Lalu kebetulan saya adalah ketua ke-8 di UKM Pramuka ini. Proker yang saya jalankan di tahun kepengurusan saya ini salah satunya ada pelatihan KMD, itu pramuka wajib untuk fakultas pendidikan tadi. Lalu untuk pramuka yang inti, yaitu pramuka yang benar-benar mahasiswa yang mendaftar ke UKM kita. Itu ada campfire, itu proker besar. Campfire itu adalah proker yang mana kita mengajak mahasiswa-mahasiswa di Uniska itu camp bersama. Itu semoga tahun depan bisa kita laksanakan. Lalu ada program KML. Kalau di Fakultas Pendidikan Pramuka Wajib itu KMD, kalau untuk kita KML itu kursus mahir lanjut. Jadi setelah KMD itu kan ada KML. Nah, hanya pramuka intia saja yang bisa melanjutkan ke KML. KML itu seperti apa? Kayak contohnya? Ya, KML itu adalah kan ada tingkat pembina tadi. Nah, siapa yang membina pembina? Nah, itu orang-orang yang lulusan KML. Oh, berarti kayak tingkatannya lebih tinggi dari pembina gitu. Lebih tinggi dari pembina, pelatih pembina. Nah, setelah itu kan kita ada lagi Diksar. Diksar itu yang mengadakan dari Warcap. Nah, Warcap itu ketika mengadakan acara-acara kayak pelatihan-pelatihan atau penemuan-penemuan, itu hanya orang-orang yang mengikuti UKM saja yang akan kita kirim. Berarti kayak delegasi dari UKM delegasi, ke yang masuk inti saja gitu. Iya, seperti itu. Oke, ujung acara mungkin dari Ketua Umum Pramuka ini bisa memberikan statement untuk motivasi kepada teman-teman ini. Closing statement saya adalah ketika kita diberi ruang untuk berkembang, untuk memperbaiki diri kita, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ketika kita masih menjadi mahasiswa, itu adalah ajang kita di mana kita belajar dengan sungguh-sungguh, sehingga ketika kita nanti terjun ke dunia kerja ataupun ke dunia yang akan kalian tempuh nantinya, kalian sudah memiliki bekal. Tidak baru keterjun lalu kalian memiliki pengalaman seperti itu. Manfaatkanlah hari-hari ini yang mana kalian bisa mendapatkan pengalaman-pengalaman berharga yang kelak bisa dibawa. Seperti itu. Untuk pendaftarannya sendiri untuk sekarang masih dibuka. Jadi kalau ingin ikut langsung saja daftar, menghubungi saya bisa. Nanti nomornya ditaruh di bawah. Oke, terima kasih Mbak Yon atas waktunya. Mungkin lain kali kita ngobrol-ngobrol tentang topik-topik yang tentang pramuka lagi. Iya. Terima kasih waktunya juga. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Selamat beraktivitas kembali. Sampai jumpa di Ubyuk selanjutnya dengan materi-materi yang lain. Oke, kali ini terima kasih bersama saya Pipit Sahrudin.
Sampai jumpa di Ubyuk selanjutnya. Terima kasih.